tujuan kita yang lebih besar. Ya, kalau hanya SUPA, artinya SUPA banyak orang yang sudah melakukannya. Ya. Kita memilih langkah strategis yang lain. Ya. Kita tahu bahwa kita perlu juga, ya, kita perlu pada waktu itu kita melihat tanda-tanda, belum sampai seperti sekarang ini, ya, tanda-tanda bahwa masyarakat membutuhkan protein alternatif agar tidak mempunyai ketergantungan kepada protein hewani yang kita sadar semakin tidak sustaining, ya, semakin tidak bersahabat dengan lingkungan, semakin mahal, mahal. Dalam arti pada saat kita mau ternak dalam jumlah yang sangat banyak, sangat riskan untuk sakit, perlu antibiotik dan lain-lain, lahan dan semakin ini, ya, kita mencari alternatif. Dan untuk itu perlu ada sebuah langkah strategis untuk mempunyai pengganti daging. Pengganti daging ini juga bisa menjadi media bagi orang untuk yang pola hidupnya memang tadinya ya makan daging, tidak ada yang kita tidak sedang mempertentangkan, itu adalah pilihan. Tetapi kalau dia ingin mencoba, ya, atau ingin mengurangi sebagai bagian dari dia perlu ada pengganti, ya. Jadi kita pilihlah untuk membuat awal sampai sekarang juga kita hanya untuk mensupport. Kita mensupport, tujuan kita bukan jualnya sebanyak mungkin. Kita ingin support dulu supaya HoReCa, hotel, restoran dan catering mempunyai bahan untuk mereka masak. Ya, jadi kita sampai per hari ini lebih banyak adalah mensupport mereka, supaya mereka itu punya bahan untuk dimasak, ya, supaya mereka bisa memasak vegetarian ini, sehingga masyarakat akan punya alternatif. Tapi ya terima kasih, saya kira apapun dilakukan itu juga akhirnya menjadi tulang punggung ekonomi kita untuk mencapai berbagai hal-hal yang lain dengan terkait tadi ide besar Kampung Kasih tersebut. Nah, Elingers, banyak ya yang sudah kita tangkap dari apa yang dituturkan oleh Pak Sumartono, Pak Tono, founder dari Kampung Kasih. Jadi awalnya adalah kesadaran. Lalu dari kesadaran itu muncul tindakan yang merembas ke aspek kesehatan atau keseimbangan lingkungan. Dari situ ternyata Kampung Kasih juga, ya, aspek ekonomi kita tahu menyerap tenaga kerja di lingkungan ini. Lalu mulai masyarakat dikenalkan makanan alternatif. Ya, masyarakat mungkin awalnya hanya mengenal protein hewani, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa sokongan protein dari sumber hewani itu sangat terbatas. Sementara bahan protein alternatif atau protein nabati begitu berlimpah. Nah, ini mulai dikembangkan oleh Pak Sumartono. Nah, sekarang ada yang Elingers harus tahu bahwa Pak Sumartono juga pembabar Dharma. Beliau salah satu tokoh di dalam komunitas Jalan Ketuhanan. Nah, tadi kan ada aspek spiritual. Bagaimana filosofi ajaran Jalan Ketuhanan bisa kemudian melahirkan satu kesadaran berbuat yang holistik seperti yang sudah Bapak sampaikan. Ya, saya kira hal terpenting, ya, yang betul-betul kita dapatkan dengan mengenal jalan ketuhanan adalah mengenali diri kita sendiri, bahwa diri kita, ya, Eling lah, ya, Eling, cocok sekali dengan ini kita sebagai kaum Elingers, ya, bahwa keilahian ada di dalam diri kita. Tapi keilahian dalam diri kita itu tidak serta-merta bisa ada kalau tidak kita rawat. Tidak serta-merta menjadi berdaya kalau kita tidak berdayakan. Dia tidak akan berkuasa atas hidup kita kalau kita tidak tidak sadari bahwa dia itu berpotensi, dia itu memang ini. Artinya kita perlu genapi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Kita perlu, ya, terima
bahwa ada bagian dari Yang Maha Kuasa di dalam diri kita setiap orang, apapun latar belakang cara ibadah kita. Ya, bahwa diri kita ada bagian dari Yang Maha Kuasa, Tuhan di dalam diri kita. Nah, kalau kita tidak memuliakan Tuhan yang di dalam diri kita, mencari keluar kemanapun ya tidak ada ya, tidak itu yang kalau yang di dalam aja gak ditemukan ya, yang di luar adalah menjadi ya pencarian yang tempat yang salah, pencarian di tempat yang kita mencari di luar hanya karena di luar terang, padahal dia bukan di tempat terang tersebut, tetapi ada di dalam relung hati kita. Nah, memang kemudian kita juga selain daripada menyadari Tuhan di dalam diri kita, kita juga secara harus melihat bahwa setiap makhluk lain, setiap yang lain itu juga mempunyai potensi untuk mencapai ketuhanan. Ya, bukan menjadi Tuhan ya, tapi ya ada keilahian di dalam diri setiap orang. Atau dalam istilah Buddhis ya, ada Buddha di dalam setiap makhluk hidup, ada Buddha, ada jiwa Buddhanya. Ya, dan untuk itu ya kemudian menjadi sejalan dengan apa yang kita ingin lakukan, ya bahwa kita seminimal mungkin lah, seminimal mungkin, sedapat mungkin tidak mengeksploitasi kehidupan yang lain, termasuk mengeksploitasi makhluk hidup yang lain.